Kemudian di ayat ini pula lanjutan Allah Subhanahu wa taala menceritakan suatu kisah. Disebutkan di sini adalah kisah-kisah, di antaranya kisah yang dialami oleh kaum Bani Israel. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa hal yang isinya adalah ada di antaranya adalah dalam itu berkaitan dengan akidah, kemudian ibadah atau hukum-hukum, kemudian kisah. Dan di dalam Al-Qur'an bisa dikatakan sepertiga dari Al-Qur'an itu mengkisahkan kisah-kisah yang dapat kita ambil pelajaran, termasuk yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kisah ini. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu, sebelum kami mewahyukan, termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu menyatakan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ini berkaitan dengan kisah. Allah kisahkan, Allah jelaskan di dalam Al-Quran agar kita sebagai umat Rasulullah SAW bisa mengambil pelajaran. Yang terbaik bisa kita ambil, yang buruk harus kita tinggalkan. Kita masuk ayat 246. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ab'ath lana malikan nuqatil fi sabilillahi qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa atayna wa abnaina falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ayat ini sebetulnya masih melanjutkan kisah. Kalau kemarin kisah dialami oleh Bani Israel
tetapi mereka diserang wabah dalam suatu daerah taun yang sangat ganas melebihi COVID-19, kemudian berlarian keluar dari kampung halaman karena takut mati. Akan tetapi kemudian Allah mematikan semua. Allah perintahkan malaikat di atas lembah dan di bawah lembah untuk mencabut nyawa mereka. Ribuan manusia mati. Maka mati itu adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah jelas kita bahas bersama-sama. Kemudian di ayat ini Allah menjelaskan pula, diawali dengan istifham, alam, pertanyaan. Kemarin sudah kita jelaskan, alam taro ilal malai. Apakah kamu tidak memperhatikan alam? A, hamzah, pertanyaan. Lam masuk ke nafi. Yakni jamaah rahimakumullah, ada dua hal. Istifham itu takriri sesungguhnya. Maka sesungguhnya Allah bercerita menjelaskan dengan makai taro fi'il mudhari' yaro ro'a. Masdarnya adalah ru'yah, dengan melihat. Maksudnya yang diajak bicara di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukhatabnya. Tentu dengan orang-orang yang membaca ayatnya, yang kita baca ayat ini. Tidakkah engkau melihat wahai Rasul dan orang-orang beriman tentunya terhadap para pembesar-pembesar Bani Israel, Malai. Mimba di Musa. Di sini dijelaskan para pembesar-pembesar Bani Israel yang mana zaman itu setelah Nabiullah Musa alaihissalam. Pembesar-pembesar Bani Israel setelah Musa. Dijelaskan dalam tafsir jamaah rahimakumullah, nama Nabi tersebut adalah Yusya ibnu Nun, muridnya Nabi Musa. Jadi para pembesar-pembesar Bani Israel ini sesudah zamannya Nabi Musa, mereka berkata kepada Nabi mereka, idh qalu linabiyillahum ab'ats lana malika. Para pembesar Bani Israel ini menuju kepada Nabi mereka untuk menanyakan atau meminta seorang raja untuk memimpin mereka berperang. Ab'ats lana malika nuqatil fi sabilillah. Utuskan kepada kami seorang raja yang memimpin kami berperang di jalan Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi ini kemudian dikritisi oleh Imam Ibnu Katsir karena Yusya ibnu Nun ini muridnya jaraknya terlalu dekat. Sedang kejadian ini terjadi pada masa Nabi Daud alaihissalam. Kejadiannya. Maka ada yang menyebut Nabi yang ada pada saat itu tidak lain adalah Nabi Samuel. Disebut juga Sam'un. Maknanya Sam'un dari sama, Allah mendengar doa seseorang. Maka dinamai Sam'un, ada yang menyebut Samuel, ada yang menyebut Samson. Nabinya, ini yang roji, yang benar. Maka sebelum itu jamaah rahimakumullah, ada kejadian di kalangan Bani Israel, sebagaimana yang disebutkan ulama tabi'in, yakni Wahab ibnu Muhabbih, yang mengatakan Bani Israel sesudah Nabi Musa, maksudnya pada zamannya Nabi Musa, dia terarah. Kemudian dalam satu kurun waktu, jamaah rahimakumullah, mereka ditinggal Musa, maksudnya setelah Nabi Musa, membuat hal-hal yang baru dalam ibadah, yang disebut dengan bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contoh, tidak dicontohkan nabinya, tidak ada dalam syariat agama, kemudian dia membuat
sesuatu itu seolah-olah ini ada dalam agama. Dan sebagian di antara mereka ada yang menyembah berhala. Padahal ada juga nabi setelah beliau, setelah Nabi Musa, ada nabi. Maka di sini disebut Mimba'di Musa. Musa itu sebaik-baik nabi di kalangan Bani Israel. Tegas, bisa mengarahkan. Memang ada nabi pada saat itu, tapi tidak sampai bisa mengendalikan. Tahu sendiri Bani Israel itu bangsa yang dekil. Beberapa tahun atau bulan yang lalu kita telah menyampaikan berapa nikmat yang diberikan Bani Israel itu dikufuri semua. Sampai-sampai bumi itu dibalik. Itu Bani Israel. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, karena ulah mereka ini, dia melakukan kemungkaran, kemudian Nabi mereka meluruskan mereka sesuai dengan ajaran kitab Taurat, tapi banyak yang tidak menggubrisnya. Sehingga musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu menguasai Bani Israel. Setiap penyerangan-penyerangan tidak pernah Bani Israel itu mengalami kemenangan. Yang akhirnya di antara mereka Bani Israel ini banyak terbunuh dalam jumlah yang sangat besar. Ada yang ditawan, ada yang terbunuh, dijajah. Dan dijelaskan dalam tafsir ini, tidak ada seorang raja pun yang memerangi, melainkan mereka dapat mengalahkannya. Karena apa jamaah rahimakumullah? Kitab Taurat dan tabut yang ada pada mereka, kebanggaan mereka itu tidak ada, hilang. Dalam suatu riwayat itu dicuri atau diambil musuh-musuh mereka. Tabut itu apa? Nanti kita jelaskan di sini. Lalu jamaah rahimakumullah, kesenggangan itu yang menyebabkan sampai kurun waktu itu tidak ada keturunan bahkan dari nasab Lewi yang menjadi nabi atau rasul. Itu enggak ada. Lalu dalam suatu peperangan ada seorang wanita yang mana suaminya itu terbunuh, kemudian wanita ini hamil. Kemudian oleh Bani Israel, wanita ini dikarantina. Diharapkan dari seorang wanita ini muncul darinya seorang anak yang soleh yang kelak menjadi nabi. Maka kemudian perempuan ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus sehingga pada akhirnya diberikan anak lelaki. Allah memperkenankan doa wanita ini dan lahirlah dari wanita ini seorang lelaki yang diberi nama Samuel. Nabi dari kalangan Bani Israel. Namanya Samuel. Mungkin orang non menyebutnya begitu. Ini, di tafsir ini disebutkan ada Sam'un. Sam'un dari Sama. Allah Maha mendengar doa dari perempuan itu menjadi Nabi. Ada yang mengatakan Samson di tafsir. Ini bahasa Arab. Lalu setelah ada Nabi ini, Nabi Samuel atau Sam'un yang meluruskan perilaku Bani Israel yang tidak benar. Mengajarkan tauhid, mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Bani Israel tidak bisa banyak cakap. Ini orang Bani Israel. Maka perilaku ini tidak bisa kita tiru. Maka kemudian dia menghadap kepada nabinya, idz qalu linabiyillahum. Ketika mereka berkata, Samuel sudah besar dan menjadi nabi. Singkat cerita diangkat nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menuju kepada nabi tersebut, tidak usah banyak cakap. Utuslah kepada kami malikan seorang raja. Yang mana raja tersebut memimpin kami nuqatil fisabilillah, untuk berperang di jalan Allah. Kemarin kita sampaikan kenapa harus fisabilillah. Fisabilillah itu di jalan Allah yang memiliki jalan kebenaran itu Allah. Kemudian kalau kita berada di jalan Allah, jalan itu sampai, pasti nyampe. Kalau kita mengikuti jalannya Allah, pasti nyampe. Walladzina jahadu
lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina di dalam mencari berbuat, berusaha, sungguh Allah akan menunjukkan jalannya. Ayat ini juga memberikan pemahaman kepada kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau orang itu ingin beribadah harus dipaksa. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh fina di dalam mencari keridhaan kami. Orang pengen sholat berjamaah, dengar adzan, mau menuju ke masjid, tidak dipaksa, nggak akan bisa. Itu jalannya Allah. Orang pengen melaksanakan puasa sunnah, nggak dipaksa, nggak akan bisa. Malam kita tidur berniat untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat malam, nggak dipaksa, nggak akan bisa. Sampai mati antum tidak akan bisa kalau nggak dipaksa. Itu ibadah. Maka Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau sudah kita paksa, kita melakukan, kemudian Allah tunjukkan jalannya. Maka beribadah itu harus dipaksa. Sama pengen makan cuma niat ya nggak bakal makan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita kembali lagi. Setelah dia menghadap nabinya, Nabi Samuel, qala, kata nabi mereka, hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Karena nabinya itu paham, tahu persis namanya pemimpin, kondisi kaumnya, kondisi yang dipimpinnya. Kata nabi ini, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Sudah tahu dia. Kelakuannya itu sudah tahu. Tapi kemudian mereka berkata, wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kata Bani Israel ini, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami. Waqad ukhrijna, sungguh kami telah dikeluarkan min diyarina, dari kampung kami. Ini terjemahnya kurang. Waqad ukhrijna, dan sungguh telah dikeluarkan kami min diyarina, dari kampung kami. Wa abnaina, dan kami dijauhkan, dikeluarkan dari anak-anak kami. Itu jawaban mereka, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dan ayat ini memberikan pengajaran kepada kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau orang sudah kepepet, timbul beraninya. Orang sudah kepepet, dia terusir dari kampung halamannya, tidak punya tempat, kemudian dari anak-anaknya jauh. Maka tidak ada jalan lain, walaupun di hatinya belum tentu benar ngomongnya. Kenapa kami tidak mau berperang? Kata mereka, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, negerinya dirampas, orangnya diusir, harta disita. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini kalau orang sudah kepepet, dan ada aja ngomongnya Bani Israel ini. Kemudian falamma kutiba alaihimul qital, maka tatkala diwajibkan atas mereka al-qital, perang, ternyata kemudian Allah wajibkan dia perang. Apa? Kata Allah, tawallau illa qalilam minhum, mereka berpaling kecuali sedikit dari mereka yang mau berperang. Benar kata Nabi. Dan ini juga mengingatkan kepada kita perilaku orang-orang munafik. Belum diwajibkan, belum ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dia sudah menghadap nabinya, tidak tahan. Bagaimana kita kok seperti ini terus? Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini termasuk perilaku munafik. Untuk mengingatkan kita saja. Di antara perilaku orang munafik itu adalah idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jika berbicara bohong, jika berjanji khilaf, menyelisih janji. Nah, orang-orang Bani Israel ini tatkala diwajibkan perang, Allah mewajibkan, loh, enggak mau dia.
Sama yang terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam. Kita pernah membahas di sini. Nabi Musa sudah mengatakan, Bani Israel mengatakan, kamu Musa perang sendiri. Saya duduk-duduk di sini. Itu Bani Israel. Nah, Allah tunjukkan kisah ini, semangat umat Rasul berjihad luar biasa. Jangan seperti Bani Israel. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, sama jemaah rahimakumullah. Dengan orang-orang yang belum apa-apa sudah berjanji. Begitu setelah berjanji lupa. Maka ada lelucon perbedaan PLKB dengan Pilkada. Kan ada leluconnya itu. Kalau PLKB lupa jadi, Pilkada jadi lupa janjinya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita harus paham perilaku dari Bani Israel ini. Illa qalilam minhum, kecuali sedikit saja dari mereka yang ikut berperang. Kemudian wallahu alimun bidzalimin, dan Allah alimun maha mengetahui bidzalimin. Allah tahu siapa yang mau berperang, Allah tahu siapa yang tidak mau berperang, yang mengingkari. Padahal perang itu luar biasa. Mati pun jihad fisabilillah. Orang yang fisabilillah, jihad fisabilillah, jamaah rahimakumullah, sebetulnya kita melihat mati tapi tidak mati, hidup di alam barzah. Allah berikan rezeki. Sehingga walaupun kubur itu dibongkar, ya tetap seperti sedia kala. Orang-orang yang mati berjihad fisabilillah. Tapi sekali lagi Bani Israel termasuk orang-orang zalim. Nah, ini kisah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah rincinya Allah jelaskan ayat berikutnya. Maka jamaah rahimakumullah, sebelum itu kita tidak diperkenankan di luar tafsir untuk pengetahuan kita saja. Tidak usah banyak berjanji, tidak usah banyak nazar. Nazar itu dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk pengetahuan kita saja. Kita baca satu, janganlah bernazar karena nazar tidaklah bisa menolak takdir sedikit pun. Nazar hanyalah dikeluarkan dari orang yang pelit. Contoh nazar itu, kalau nanti saya jadi ini akan berimpak sekian-sekian. Begitu jadi, tanya ustadznya, apakah farotnya ini dan lain sebagainya. Maka Rasulullah tidak menginginkan umatnya banyak nazar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqana wa lakunanna minal sholihin. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Janjinya awal. Falamma atahum min fadli bakhilu bi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran, berpaling. Maka jangan banyak janji, jangan banyak nazar. Kalau ada, silakan dan lain sebagainya. Tidak perlu bernazar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian kisah rincinya Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Kalau kita pernah mendengar kisah antara Panglima Tolut dengan Raja Jalut. Ini ayatnya. Berawal dari kisah Bani Israel. Wa qala lahum nabiyuhum, dan telah berkata, Nabi Samuel telah berkata, lahum kepada mereka Bani Israel. Nabiyuhum itu fa'il dari qala. Maka di situ, dan telah berkata lahum terhadap mereka maf'ul. Siapa yang berkata? Nabiyuhum fa'ilnya. Nabi mereka berkata, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Nah, di ayat tadi orang Bani Israel, jamaah rahimakumullah, minta kepada nabinya, kirimkan kepada kami, berikan kepada kami, tunjuk kepada kami seorang raja supaya memimpin kami untuk berperang. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, Allah mengutus yang namanya Tolut sebagai raja. Nah, mereka tidak nerima Tolut diangkat itu. Ini Bani Israel jamaah rahimakumullah. Nah, karena apa? Tolut ini kalau silsilahnya,
Nah, Israel itu kan sebutan Nabi Yakub. Yakub ini memiliki 12 anak dari beberapa istri, 3 atau 4 itu kalau tidak salah itu. Nah, di antara 12 anak semuanya hampir semua menjadi nabi. Nah, yang dari kalangan raja itu belum pada saat itu dari Yehuda atau Yehuda. Nah, dia protes, kenapa bukan kami yang diangkat, kok Tolut orang miskin nggak punya apa-apa. Itu protesnya mereka. Tapi kemudian Nabi ini mengatakan, Innallaha qad ba'atsa lakum Toluta malika. Sesungguhnya sungguh telah mengutus kepada kalian. Lakum itu bentuk penghargaan. Beda dengan alaikum. Alaikum lebih di atasnya. Lakum itu kamu, itu kebaikan kamu. Karena Allah yang memilih. Nanti kalau nabinya yang milih, loh kamu yang milih. Itu kata Bani Israel. Maka kalau Allah yang milih tidak ada perbedaan, tidak ada pertikaian. Sungguh telah mengutus untuk kalian Toluta malika. Tolut menjadi rajamu. Qalu mereka berkata, Bani Israel berkata, Anna yakunu lahul mulku alaina. Kata mereka, bagaimana Tolut memerintah kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhum walam yu'ta sa'atam minal mal. Kata mereka, jamaah rahimakumullah, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun diberi kekayaan tidak banyak. Jadi pandangan mereka yang namanya raja itu, jamaah rahimakumullah, raja itu pandangan mereka, dia termasuk kaya raya, itu pandangan mereka. Harus ada duit. Maka orang Bani Israel menilai orang biasa itu hina menurut dia. Maka di antara mereka ini ada keturunan raja dari Yahudi. Kenapa tidak kami, kata mereka. Kok Tolut yang diberikan harta tapi sedikit, tidak banyak, kemudian dia miskin dari orang biasa. Nggak bisa ngasih bansos, nggak bisa ngasih ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau Tolut. Kami lebih berat darinya. Walam yu'ta sa'atam minal mal. Dan dia tidak diberikan keluasan dari harta, sedikit. Maka jawaban nabinya ada, Innallaha astafa alaikum wazadah. Sesungguhnya Allah yang memilihnya. Allah yang memilihnya. Nanti sekali lagi kita katakan tadi, kalau dia ngomong, kamu yang milih. Ini Allah yang memilihnya, nggak ada tawaran. Allah yang memilih Tolut untuk kalian, wazada. Dan Tolut ini mempunyai kelebihan. Tolut ini memiliki kelebihan. Jadi rajamu dan Allah memberikan kelebihan. Tolut ini adalah bastotan fil ilmi wal jismu. Memiliki keluasan ilmu dan tubuh yang perkasa. Ada yang memberikan nama Tul. Tul itu panjang. Jadi Tolut ini orang yang tinggi. Tawilun itu tinggi dalam bahasa Arab itu. Panjang tapi tinggi maknanya. Gagah, tinggi, tapi ditolak karena orang biasa. Wallahu yu'ti mulkahu mayyasha wallahu wasi'un alim. Kemudian Allah mengatakan, Allah memberikan yu'tihi mulka, kerajaan, pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jadi Allah berhak siapapun yang dijadikan raja, siapapun yang dijadikan pemimpin. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, di ayat tadi dia meminta bukti apa kelebihannya Tolut. Wa qala lahum nabiyyum inna ayata mulka. Kemudian Nabi mereka mengatakan, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja adalah kembalinya tabut kepadamu. Ayyatiyakumut tabutu fihi sakinah. Nah, kemudian Nabi ini mengatakan tandanya dia seorang raja adalah akan mengembalikan tabut, dan di dalam tabut itu isinya adalah
ketenangan, fihi sakinah mir rabbikum. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ayat 248 ini Allah membuktikan pemerintahan ada di Tolut tidak lain adalah dengan adanya Tolut menjadi pemimpin kalian, Tolut akan mengembalikan tabut kepada kalian. Tabut ini jamaah rahimakumullah dalam bahasa Arab sunduk. Sunduk itu peti. Jadi peti ini kebanggaan Bani Israel. Tabut ini sebuah peti yang di dalamnya isi peti itu kalau diibaratkan orang lihat itu tenang. Bani Israel kalau melihat tabut itu tenang dia. Kemenangan, kemuliaan tetap ada pada kami. Itu makna tabut. Maka dijelaskan di beberapa tafsir, ada dalam tabut itu adalah ada kitab Taurat, ada tongkatnya Nabi Musa dan peninggalan-peninggalannya Nabi Musa dan Harun. Ada yang menyatakan seperti itu. Maka di sini dijelaskan fihi sakinatum mir rabbikum. Di dalam tabut itu ada ketenangan dari Rabb kalian. Ini juga dapat kita ambil pelajaran, jamaah rahimakumullah, ketenangan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ketenangan selain dari ketenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di ayat Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdatu imanam ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Di ayat ini juga memberikan penjelasan kepada kita, sakinah, ketenangan itu tidak lain adalah hanya milik Allah. Kalau kita pengen tenang, minta sama Allah. Jadi tabut ini jamaah rahimakumullah, begitu Tolut dijadikan raja pemimpin, maka Tolut ini mengembalikan tabut yang merupakan kebanggaan Bani Israel, yang merupakan ketenangan untuknya. Kalau melihat ada itu sudah semuanya ada. Fihi sakinatum mirab wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Dijelaskan jamaah rahimakumullah, dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dijelaskan dalam tafsir yang membawa adalah malaikat. Dan disaksikan oleh Bani Israel saat itu. Yang membawa malaikat karena tabut itu besar, tidak mungkin bisa digotong orang-orang biasa. Dan itu menunjukkan tabut itu istimewa. Melek di hadapan Bani Israel dilihatnya, dikembalikannya. Maka kemudian dia menerima Tolut itu sebagai pemimpin. Wa tahmilhul malaika, dan yang membawa tabut itu adalah malaikat. Inna fi dzalika laayatal lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu sungguh terdapat tanda atau alamat untuk kalian jika kalian beriman. Tapi namanya Bani Israel ada saja celahnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah menerima Tolut ini sebagai pemimpin dengan dibuktikan tabut yang ada pada Tolut dilihatkan oleh mereka, jamaah rahimakumullah, falamma fasala Taluta bil junudi. Kemudian berangkatlah mereka Tolut itu membawa orang-orang Bani Israel yang ikut. Falamma fasala Talutu bil junudi, dengan tentaranya. Qala, kemudian Tolut ini berkata, jamaah rahimakumullah, innallaha mubtalikum binahar. Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sungai. Sebelum perang, jamaah rahimakumullah, berangkat tentara Tolut dan tentara, jumlahnya berapa? 80.000 orang. 80.000 orang yang ikut terhadap Tolut. Perang di jalan Allah, membela agama Allah. Dan Tolut mengatakan,
kalian nanti akan diuji binahar dengan sungai. Binahar dengan sungai. Faman syariba minhu falaisa minni. Nah, ujian itu, siapa yang minum air itu, dia bukanlah pengikutku. Siapa yang meminum air dari sungai itu, dia bukan pengikutku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan barang siapa yang tidak meminumnya kecuali menciduk seciduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Ternyata apa jamaah rahimakumullah? Yang menguji itu Allah. Bukan atas kemauannya. Maka ahli tafsir menjelaskan, yang menguji sungai itu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah disampaikan kepada nabinya, Nabi Sam'un atau Samuel, kemudian ditujukan pada Tolut. Ada yang mengatakan ijtihad dari Panglima Tolut. Ternyata apa jamaah rahimakumullah? Mereka minum. Ini Bani Israel. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Nah, yang tersisa itu hanya orang-orang yang beriman. Maka tatkala Tolut dan orang-orang yang bersama dia telah menyeberangi sungai, dari jamaah rahimakumullah, dijelaskan tafsir ini, dari 80.000 orang yang tidak lolos itu 76.000 minum air semua. Tinggal berapa? 4.000. 80.000 sisa 76.000, belum selesai ayatnya ini, jamaah rahimakumullah. Falamma jawazau wa walladzina amanu ma'a. Maka tatkala Tolut dan orang-orang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang yang telah minum berkata, nah, karena di depannya ada musuh yang namanya Jalut. Jalut itu manusia perkasa, raksasa yang paling ditakuti dan bengis kejam. Wah, apa kata dia jamaah rahimakumullah? Qalu la taqata lanal yauma bijaluta wa junudi. Tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Ini jamaah rahimakumullah. Dia sudah ngeper duluan. Sudah tidak boleh minum, kecuali yang seteguk saja boleh. Tapi kemudian nyebrang lagi tidak lolos. Sehingga dijelaskan dalam tafsir, jumlahnya hampir persis dengan pasukan perang Badar, 313. Bayangkan 80.000, seleksi dengan ujian-ujian itu Bani Israel tinggal 300-an. Jumlah itu sama dengan yang terjadi pada waktu perang Badar. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, yang ikut serta adalah hanya orang-orang yang beriman saja. Yang iman, yang lolos diuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian itu harus kita lalui dengan sebaik mungkin. Allah menguji kita beberapa ujian dan kita harus menjalaninya dengan sekali lagi sebaik mungkin, sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian jamaah rahimakumullah, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, dia tidak takut dengan jihad itu akan ketemu Allah, dengan jihad berjumpa dengan Allah, dia mengobarkan semangatnya. Kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Diberikan semangat itu jamaah rahimakumullah. Saya lanjutkan karena habis itu masuk juz 2. Kemudian walamma baruzuli Jalut wa junudi, tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, qalu, Tolut dan para pasukannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, ya Tuhan kami, afrigh alaina, tuangkanlah atas kami sabron, kesabaran, wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah aqdamana, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ketika kabar perang, Tolut beserta tentaranya berdoa kepada Allah, memohon kesabaran. Akhirnya dimenangkan jamaah rahimakumullah. Kemudian fahazamuhum biidznillah, mereka tentara Tolut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah.
Dan dalam peperangan itu, jamaah rahimakumullah, Jalut panglima besar itu hanya dibunuh oleh seorang muda belia yang namanya Daud. Ya Nabi Daud itu hanya apa, dengan ketepel. Karena waktu itu perang tanding. Tidak ada yang menyangka bagaimana mungkin Jalut dilawan anak kecil, muda belia. Dalam tafsirnya dijelaskan, membunuhnya cuma dengan ketepel. Ini apa namanya, ketepel ya? Apa Pak nama itu? Yang gini dulu. Kalau orang Lamongan step itu. Ketekan. Hanya itu. Kena dua matanya, mati dia. Allah yang bikin. Namrud hanya kirim lalat saja Allah. Fir'aun musuh air saja. Kalau Allah mau kecil Pak. Nah ini Jalut, fahazamuhum biidnillah. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu, wa atahullahul mulka wal hikmah. Dan wa qatala Dawud, dan dalam peperangan itu, Dawudu Jalut. Wa qatala Dawud membunuh Jalut. Perang tanding, siapa yang berani menghadapi Jalut? Daud muncul, jamaah rahimakumullah. Namanya kalau sudah nubuat Nabi, Daud itu kan, kalau kita baca silsilah luar biasa Pak. Anaknya juga luar biasa, anaknya Sulaiman. Maka jamaah rahimakumullah, tidak sedikit pasukan yang kecil, jumlah sedikit mengalahkan pasukan yang besar. Karena apa? Semangat fi sabilillah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, cerita yang lebih luas bisa kita dapati dalam beberapa kisah-kisah tentang Jalut yang berhadapan dengan Daud itu. Kemudian wa atahullahul mulka wal hikmah wa allamah. Setelah Jalut terbunuh oleh Daud, Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah. Allah berikan kerajaan. Maka sebelum itu tidak ada nabi, tapi setelah itu ada yang nabi, ya raja, ya juga nabi. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu raja juga nabi. Diberikan. Sebelumnya itu tidak ada. Maka jamaah rahimakumullah, setelah meninggalnya Talut, Daud ini menjadi raja dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Kemudian seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah memiliki karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Inna jamaah rahimakumullah, walau la daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Maka kisah ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan kita bermental seperti Bani Israel. Umat Rasulullah SAW ketika berjihad semangatnya luar biasa. Maka Allah tunjukkan kepada Rasulullah umat Bani Israel itu seperti ini. Dan Jalut yang dikenal panglima yang luar biasa hanya mati dengan seorang bocah saja, dengan ketepil. Beberapa kali ayunan pedang itu tidak kena. Tidak ada yang mengira kalau Jalut itu terbunuh oleh Nabi Daud alaihissalam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan demikian kisah ini mengakhiri pada kita akan masuk juz yang kedua. Tilka ayatullah natluha alaika bil haq. Satu juz sudah selesai di bahasan surah Al-Baqarah. Dua juz kedua ini. Tilka ayatullah. Demikian yang bisa Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Dan ini sekali lagi kisah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bukan dongeng tapi kisah nyata. Maka Allah melanjutkan lagi alam taro. Seolah-olah kita melihat dan itu benar terjadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.